Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Oke, kali ini hari ini kita akan masuk kepada satu tema, yakni pengantar epistemologi. Oke, kita sedikit mereview bahwa minggu-minggu yang lalu kita sempat juga membahas beberapa item atau pokok dari filsafat. Oke, mata kuliah ini kan filsafat umum. Oke, jadi dalam filsafat umum itu kita mengenal tiga cabang yang itu sebagai ruh dari filsafat itu sendiri. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi yang akan kita bahas pada kali ini, dan yang ketiga ada aksiologi. Ketiga cabang dalam filsafat ini merupakan salah satu pilar dalam filsafat. Oke, maka bagi teman-teman sekalian yang berminat untuk meneruskan menjadi seorang filosof, maka ketiga cabang ilmu ini wajib kita kuasai. Ya minimal kalau tidak ingin menjadi filosof ya kita mengenal dan tahulah pengertian dari ontologi itu apa, epistemologi itu apa, dan aksiologi itu seperti apa. Nah, sebagai review bahwa saya tekankan sekali lagi bahwa filsafat itu jangan dianggap atau jangan diparadigmakan atau jangan distigmakan sebagai sesuatu yang terlalu megah, yang terlalu mewah, yang ada jauh di luar sana. Nah, itu buang asumsi sementara yang seperti itu. Maka ada dua klasifikasi bagi kalian yang berminat untuk mempelajari filsafat, yaitu sebagai seorang filosof atau sebagai seorang ahli filsafat. Nah, kalimat ini bersanad karena ini diucapkan juga oleh guru saya, yaitu Pak Farudin Faiz, bahwa untuk mempelajari sebuah ilmu filsafat maka perlu ditegaskan dalam diri kita akan menjadi apa? Penekanannya ada dua klasifikasi. Yang pertama itu menjadi seorang filosof Menjadi seorang filosof itu kalian cukup menguasai metode berpikir atau metode berfilsafat. Nah, yang klasifikasi yang kedua itu menjadi seorang ahli filsafat. Nah, ahli filsafat ini kalian tidak hanya menguasai metode dalam berpikir atau berfilsafat, tapi juga menguasai pokok-pokok magnum opus dari karya-karya para filosof, mulai dari Yunani kuno, abad pertengahan, dan juga modern atau sampai kontemporer yang sekarang. Nah, itu klasifikasi yang kedua itu tentu berat ya ditempuhnya, tapi seminim-minimnya itu kalian mampulah menjadi seorang filosof ya. Kenapa itu penting? Maka sekali lagi penekanannya bahwa menjadi seorang filosof itu tidak disyarati untuk hafal poin-poin pikiran filosof dari awal sampai akhir atau dari awal sampai kontemporer. Nah, cukup menguasai metodenya. Oke, baik, masuk pada tema inti, yaitu pengantar epistemologi. Oke, baik. Sejarah epistemologi di barat bisa dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode filsafat kuno pertama, yang kedua filsafat Helenis, yang ketiga abad pertengahan, dan yang keempat abad modern. Pada periode filsafat kuno itu kita mengenal dua tokoh yang masyhur yaitu Plato dan Aristoteles. Meskipun sebelumnya juga ada Socrates, itu menjadi bapak filsafat sebagai pemprakarsa awal sebuah ilmu yang dinamakan filsafat. Yang selanjutnya adalah pada periode Helenis. Periode Helenis ini adalah periode di mana filsafat Yunani mulai disebarkan oleh Alexander the Great atau Al-Iskandariyah ke beberapa wilayah seperti Romawi Barat, Romawi Timur, dan Timur Tengah, Semenanjung Arab dan sekitarnya lah ya. Dan pada periode Helenis ini kita mengenal ada tiga aliran besar. Yang pertama Epicureanism, yang kedua Stoicism, dan yang ketiga skeptisisme. Nah,
ketiga aliran besar ini akan kita bahas tentu ya di sesi yang selanjutnya atau sesi lain. Kemudian pada periode abad pertengahan kita mengenal ada seorang filsuf yang masyhur di zamannya, yaitu Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas dan William of Ockham. Oke, dan yang pada periode modern pembahasan mengenai epistemologi dimulai dengan munculnya filsafat rasionalisme Descartes, René Descartes. René Descartes ini dikenal sebagai bapak filsuf modern ya, yang memprakarsai satu metode berpikir yang rasionalis. Oke. Jadi dari sudut pandang sejarah, epistemologi ini mengalami apa? Mengalami transisi atau mengalami pemaknaan yang memiliki karakteristik pada setiap zamannya. Ya, yang kita kenal terbagi menjadi 4 fase atau 4 zaman. Pertama, filsafat Yunani kuno pada periode Plato dan Aristoteles. Yang kedua pada periode Helenis ya. Kemudian yang keempat pada abad pertengahan, dan yang terakhir pada periode modern era René Descartes. Oke. Secara etimologi ya, epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani tentunya. Epistem yakni pengetahuan, pemahaman ya, pengetahuan atau pemahaman. Kemudian logos itu bisa diartikan sebagai sistemasi secara rasional. Oke. Atau bisa juga kajian tentang atau pemahaman tentang segala sesuatu yang berending dengan logi atau logos ya, itu merupakan kajian tentang yang spesifik, sesuatu hal yang spesifik, pengetahuan yang sudah tersistem mengalami spesifikasi. Misalkan biologi itu berarti tentang anatomi dan sebagainya. Kemudian sosiologi ini tentang masyarakat, sudah mengalami sistematisasi secara rigid. Oke. Cabang filsafat yang membahas tentang ciri dan ranah pengetahuan dikenal juga sebagai filsafat pengetahuan atau teori pengetahuan. Jadi bahasa lainnya epistemologi yakni filsafat pengetahuan atau juga teori pengetahuan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis epistemologi yang berdasarkan realitas. Yang pertama, ada epistemological idealism atau subjektivisme ya, yakni kenyataan dunia yang dipersepsi. Ini yang dibawa oleh Plato. Ini pengaruh dari pemikiran Plato pada Eropa Timur atau Turki sekarang ya, Iskandaria, yang kemudian itu ditransmisikan ide-ide Plato itu kepada Neoplatonis ya. Karakteristik yang menarik dari subjektivisme ini, karakteristik pemikirannya itu berdasarkan mitologi atau mistik. Oke. Kalau kita melihat perkataannya Pak Kunto Wijoyo bahwa manusia itu mengalami transformasi kesadaran, yakni dari kesadaran mistik kemudian kepada kesadaran ideologi dan yang terakhir kepada kesadaran ilmu puncaknya. Nah, Eropa di zaman sebelum Renaissance itu mengalami disebut dengan masa zaman kegelapan. Oke, the dark age atau zaman kegelapan. Mengapa? Karena hampir seluruh masyarakat pada konteks zaman itu dipengaruhi oleh cara pandang yang serba mitologi. Oke. Kenyataan alam atau kenyataan kosmologi yang dibalut dengan mistik atau mitos, seperti hadirnya tokoh-tokoh mitologi seperti dewa Zeus, dewa Thor, dewa macam-macam. Ada banyak sekali dewa di Yunani ketika itu yang melingkupi seluruh pemikiran masyarakat Eropa pada zamannya. Ya, kalau di kita mungkin kita mengenal yang masih eksis sampai saat ini itu mitologi seputar pantai selatan atau Roro Kidul ya. Itu sudah menjadi kesadaran mitos bagi masyarakat Jawa ya. Masyarakat Jawa atau Sunda itu sama-sama masih disusupi oleh
paradigma atau cara pandang yang mitos atau cara pandang yang mistik. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis epistemologi berdasarkan realitas. Yang pertama ada epistemological idealism atau subjektivisme, yakni kenyataan dunia yang dipersepsi. Ya, ini pemikiran ini dibawa oleh Plato. Ini pengaruh dari pemikiran Plato di Eropa Timur, ya, berkembang di Eropa Timur atau yang sekarang disebut dengan Turki, dan ditransmisikan ide itu kepada Neoplotinus. Nah, karakteristik dari pemikiran epistemologi idealisme ini yakini berdasarkan kepada mitologi atau mistik, ya, yang selanjutnya akan membawa Eropa pada abad ke-8 atau the Darkness Age. Ya, jadi kalau kata Pak Kunto, peradaban manusia itu mengalami beberapa transformasi kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran mistik pada awalnya, yang selanjutnya bergeser kepada kesadaran ideologi, ya, dan yang ketiga atau puncaknya itu berdasarkan kesadaran ilmu. Nah, maka kesadaran mistik ini kesadaran paling awal, fase awal peradaban manusia pada waktu itu, ya. Jadi kalau kita mengenal istilah dewa-dewa itu merupakan produk dari mistifikasi masyarakat pada zaman itu, karena belum bisa menangkap realitas, suprarealitas, ya, tentang eksistensi Tuhan dan lain sebagainya. Maka mereka menyandarkan itu kepada hal-hal yang sifatnya imajinatif, seperti dewa Zeus, dewa Thor itu dewa halilintar, ya. Ketika ada halilintar, berarti ini pertanda bahwa Tuhan sedang punya agenda dan lain sebagainya. Atau dewa Aquaman itu, ya, dewa air dan lain sebagainya. Kalau di kita mungkin kita mengenal mitologi yang sampai sekarang itu terkenal dan kuat dalam tradisi masyarakat Jawa, ya, terutama Jawa bagian selatan dan juga Sunda juga mungkin, ya, sebagian itu masih mengenal dengan konsep mitologi Roro Kidul atau Pantai Selatan. Sampai sekarang masih eksis dan dipercayai oleh masyarakat sekitar pesisiran. Oke, yang kedua ada epistemological realism atau objektivisme, yakni realitas yang bebas dari kesadaran. Nah, pengaruh ini dibawa oleh Aristoteles. Corak ini berbeda dengan corak yang awal yang dibawa oleh Plato, ya, karena kita akan melihat satu hasil yang berbeda nasib, ya, dengan Eropa. Kalau di Eropa itu mengalami abad ke-8, justru di Timur Tengah atau di Islam itu mengalami abad keemasan. Mengapa? Karena yang dibawa Aristoteles ini merupakan cara pandang yang berbasiskan objektivisme. Ini dibawa pemahamannya oleh Alexander the Great, ya, melalui istilah Helenisme. Helenisme ini penyebaran, ya, fase penyebaran filsafat yang dibawa oleh Alexander the Great. Selanjutnya kita masuk pada objek pengetahuan. Objek dari pengetahuan itu yang pertama ada fenomena atau gejala alam. Seperti apa? Ya, seperti kita lihat pada gejala alam itu, ya, gunung, ya, kemudian laut, kemudian angin dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu objek pengetahuan juga yang bisa kita amati, selidiki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada masa lalu atau sejarah. Sejarah ini juga penting menjadi objek pengetahuan, karena sejarah ini memuat ilmu yang kita perlu selami. Misal sejarah Nusantara. Nusantara dulu, ya, Indonesia sebelum merdeka itu kan dikenal dengan imperium, terdiri dari beberapa kerajaan, ya, tidak hanya kerajaan tunggal, ya, tidak bersifat monomonarki, tapi terbagi menjadi beberapa kerajaan. Ada kerajaan Pajajaran, ada Galuh, ada Majapahit, Mataram dan lain sebagainya. Itu juga menjadi objek pengetahuan. Yang menarik dari sejarah kita ini Yang menarik dari sejarah Indonesia itu dari banyaknya, ya, dari ratusan kerajaan atau kekeratonan di dalam eksistensi Nusantara masa lalu itu,
memiliki tradisi yang bermacam-macam, yang di dalamnya ada budaya, ada agama, ya. Itu sangat menarik untuk diteliti. Bahkan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa kedikdayaan Nusantara zaman dulu itu justru terlihat ya dari beberapa kerajaan yang go internasional. Bahkan transaksi ekonomi Nusantara pada waktu itu ya tentu masih berupa kerajaan ya, seperti Sriwijaya ataupun Majapahit, Mataram, itu sudah lintas negara atau lintas kerajaan, sudah mengalami internasionalisasi sejak zaman dulu. Oke, yang selanjutnya ada masa depan. Masa depan tentang ragam ilmu yang bisa kita selidiki, yang bisa kita prediksi ya, sifatnya prediktif. Kemudian yang keempat ada value atau nilai ya, nilai agama, etika dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada mind atau dimensi psikis. Oke. Selanjutnya ada sumber pengetahuan. Oke, dari mana kita memperoleh sumber pengetahuan? Oke, ini ada 5 kategori. Yang pertama authority atau otoritas. Oke, otoritas ini menyandarkan diri kepada ya apa yang kita istilahkan sebagai raja, kiai, pastor, guru dan lain sebagainya. Rata-rata kita itu memiliki sumber pengetahuan dari mana? Kalau kita telusuri lagi ya, kita telusuri lagi bahwa otoritas pengetahuan yang kita miliki atau database pengetahuan yang ada dalam kepala kita itu ya rata-rata 80% mungkin berasal dari otoritas ya. Otoritas dari kiai, bisa dari raja, atau bisa dari atasan kita atau dari orang tua. Ya, itu sumber pertama dalam pengetahuan. Yang kedua ada sense perception atau indera. Nah, ini mudah lah ya, dari penglihatan, penciuman dan lain sebagainya lah. Dan yang ketiga ada akal. Akal juga ini bisa menjadi sumber pengetahuan ya, jelas ya tentu. Dan yang keempat ada intuisi. Intuisi ini juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Kita mengenal dalam Islam itu ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang berasal dari intuisi ya, dari imajinasi atau intuisi manusia yang yang memiliki IQ di atas rata-rata mungkin ya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Rata-rata pengetahuan yang bersumber dari intuisi ini diperoleh dari seorang kalau misalnya dalam tradisi tasawuf ya, seorang sufi yang memiliki kelebihan ya, memiliki linuwih dalam pengetahuan. Ya, dalam sejarah kita atau dalam sejarah masyarakat pesantren itu pengetahuan intuitif ini jamak kita temui di beberapa tradisi pesantren dan daerah ya. Ada yang bisa menemukan makam wali dan lain sebagainya. Itu juga salah satu sumber pengetahuan. Oke. Nah, ini ada perkataan yang menarik dari Socrates, yaitu the only true wisdom is in knowing you know nothing. Kira-kira artinya gimana ini? Kira-kira kalau diartikan the only true wisdom, kebijaksanaan yang sebenarnya atau yang sejati, is in knowing you know nothing ya. Jadi kebijaksanaan yang sejati itu ialah bahwa Anda mengerti kalau Anda itu tidak mengerti apa-apa. Ini bisa juga dikatakan sebagai puncak ini ya, puncak pengetahuan itu bahwa Anda itu tidak mengerti apa-apa. Ini perkataan simple yang sangat dalam, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa untuk mencari wisdom ya, filsafat itu kan cinta kebijaksanaan ya, bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Maka di puncak kebijaksanaan itu ialah Anda mengerti ya, Anda itu sudah mengerti bahwa Anda itu tidak mengerti. Nah, ini bisa kalian artikan dan bisa dimaknai dengan ragam narasi yang lebih menarik. Tapi kira-kira kalimat atau quotes Socrates ini sangat mengena lah ya. Oke, tadi dari Socrates. The Master Says. Nah, ini ada tokoh-tokoh begawan-begawan filosof ya. Ini representasi dari Yunani awal atau Yunani kuno, ada Plato, kemudian ada representasi dari abad pertengahan yakni Santo Thomas Aquinas, dan yang terakhir representasi dari abad modern, René Descartes.
Oke, yang pertama apa? Ini kita belajar quote lah ya, kita mengambil hikmah atau ibroh dari para begawan filosof dari Plato. Reality is created by the mind. Ya, realitas itu diciptakan ya oleh pikiran. We can change a reality by change our mind. Jadi kata Plato, kita bisa mengubah realitas itu dengan mengubah apa? Dengan mengubah pikiran kita. Oke. Dengan menggeser pikiran kita, maka kita sudah bisa merubah realitas. Contohnya ketika kita sumpek atau ketika kita galau, itu kan realitas ya. Nah, realitas itu kan sebenarnya diciptakan oleh pikiran. Nah, maka bagaimana supaya kita tidak galau? Ya, bagaimana supaya kita tuh dirundung kegalauan yang berlarut-larut, kata Plato. Gimana ya? Ubah mindsetnya. Bahagia itu kan diciptakan. Oke, kira-kira begitu ya kata Plato. Bahagia itu tidak dicari tapi diciptakan justru. Karena pangkalnya ada dalam apa? Dalam pikiran. Ketika pikiran kita itu bahagia ya, kita menciptakan kebahagiaan dalam pikiran itu menstimulasi diri untuk bahagia, maka realitas itu akan mengikuti. Oke, itu dari Plato. Yang selanjutnya ada dari Aristoteles. Ya, ini masih unda-undi sama Plato ya. Ini quote yang terkenal yaitu knowing yourself is the beginning of all wisdom. Wah, ini sejalan dengan ada satu quote dalam tradisi Islam juga ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi mengenal diri sendiri itu adalah awal mula dari seluruh kebijaksanaan. Maka yang paling utama menurut Aristoteles itu adalah mengenal diri kita sendiri. Oke, kemudian ada Santo Thomas Aquinas. Dia berkata, good can exist without evil, whereas evil cannot exist without good. Oke, artinya kira-kira begini. Apa yang ingin dikatakan oleh Saint Thomas itu adalah kebaikan bisa hadir, bisa eksis tanpa kejahatan. Tapi kejahatan tidak bisa eksis tanpa kebaikan. Nah, kira-kira begitu ya, bisa dimaknai sendiri ya. Ini sangat falsafi. Kebaikan itu bisa eksis tanpa kejahatan ya. Dan kejahatan itu tidak bisa eksis tanpa kebaikan. Nah, ini sangat dalam sekali. Oke, yang terakhir kalimat dari René Descartes itu yang sangat terkenal, cogito ergo sum. I think therefore I am. I think therefore I am. Jadi aku berpikir maka aku ada. Kira-kira begitu. Jadi menekankan kepada rasionalitas. Karakteristik dari abad modern adalah penguasaan atau pengambil alihan akal terhadap kehidupan manusia. Ini karakteristik dari René Descartes. Semuanya memiliki kedalaman makna yang sama dalamnya dengan perbedaan zaman. Yang satu dari tradisi Yunani kuno, kemudian Santo Thomas itu dari abad pertengahan, yang terakhir dari abad modern René Descartes. Oke, kira-kira begitu para mahasiswa. Simple saja karena ini sifatnya hanya mengantarkan. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dan juga mendalami lagi pada materi-materi yang selanjutnya tentang cabang-cabang epistemologi. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.